Di sini sebelum kita melaksanakan supervisi, saya akan mengadakan pra ini ya, observasi dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah siap ya saya memberi pertanyaan? Iya, siap. Siap karena apa ya? Yang kan sudah pekerjaan sehari-hari, gitu. Jadi kan siap. Gitu. Yang pertama, saya mempunyai pertanyaan di sini. Nah, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti ketika prakteknya? Rencananya nanti saya akan mengambil materi pendidikan Pancasila yang kelas 1 karena saya ingin materinya tentang aku suka bergotong royong. Itu yang akan disampaikan Ya, Rinkom ya. pendidikan Pancasila materinya aku suka gotong royong. Nah, berarti aku suka bergotong royong berarti mempunyai tujuan. Nah, tujuan apa Bu Kam itu yang akan disampaikan dengan pada anak-anak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yang pertama yaitu melalui game estafet bola siswa dapat memahami apa makna gotong royong. Yang kedua melalui video pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya adalah anak-anak bisa memahami apa makna gotong royong, kemudian manfaatnya, apa bentuk kerjasama untuk gotong royong di lingkungan keluarga, di sekolah dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga melalui gambar seri. Nah, gambar seri itu anak-anak memahami makna pentingnya kerjasama. Mudah-mudahan anak-anak tertarik juga. Ya. Jadi ketika penjenengan sudah menyampaikan tujuan, nanti anak-anak sudah ternyata bukan nanti menyampaikan habis ini kan ya, gitu, tertarik ya. Ya. Nah, untuk persiapannya apa ya Bu? Persiapannya yang pertama yaitu yang materi ya Bu. Yang pertama adalah materi, yang kedua yaitu setelah materi apa itu saya menyiapkan RPP. Kalau sekarang itu modul ajar Bu. Di kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Selain modul ajar, tentunya saya menyiapkan media yang agar anak-anak itu mudah menyerap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian adalah yang tidak kalah pentingnya adalah metode pembelajaran. Nah, dalam apa ya penyampaian materi penjelasan sudah mempersiapkan dari terus metode juga. Nah, sekarang saya juga penasaran metode apa ya penjenengan sampaikan, terus mengapa penjenengan milih metode itu gitu. Yang pertama metodenya adalah permainan, karena anak-anak itu terutama anak-anak kelas 1 itu suka bermain. Kalau kita ceramain aja dianya besar. Jadi meskipun sederhana, anak-anak itu saya ajak bermain sederhana. Kemudian setelah bermain saya ajak juga untuk melihat video. Kemudian mengurutkan gambar seri juga. Setelah itu anak-anak juga saya tekankan untuk melatih keberaniannya tampil di depan kelas untuk presentasi. Saya penasaran hukumnya, kayaknya sangat menarik sekali dari penjelasan hukum tadi gitu. Nah, di sini hukum juga mempunyai tahapan ya. Tolong ceritakan hukum tahapan-tahapannya akan penjelasan sajikan itu. Ya seperti pada umumnya sebenarnya tahapannya pertama yaitu pendahuluan itu ya anak-anak diajar. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan supervisi, saya akan mengadakan observasi dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah siap ya saya memberi pertanyaan? Iya, siap. Siap karena apa ya? Yang kan sudah pekerjaan sehari-hari, gitu. Jadi kan siap. Gitu. Yang pertama, saya mempunyai pertanyaan di sini. Nah, mata pelajaran apa yang akan
Ibu sampaikan nanti ketika prakteknya? Rencananya nanti saya akan mengambil materi pendidikan Pancasila ya, kelas 1 karena saya kelas 1. Materinya tentang aku suka gotong royong. Itu yang akan disampaikan Ya. Rinkom ya. Dan Pancasila materinya aku suka gotong royong. Nah, berarti aku suka buku ini berarti mempunyai tujuan. Nah, tujuan apa Bu kamu itu yang akan disampaikan dengan pada anak-anak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yang pertama yaitu melalui game estafet bola siswa dapat memahami apa makna gotong royong. Yang kedua melalui video pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya adalah anak-anak bisa memahami apa makna gotong royong, dan manfaatnya apa bentuk kerjasama atau bentuk gotong royong di lingkungan keluarga, di sekolah dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga melalui gambar seri. Nah, gambar seri itu anak-anak memahami makna pentingnya kerjasama. Mudah-mudahan anak-anak tertarik untuk Ya. ini. Ketika penjenengan sudah menyampaikan tujuan, nanti anak-anak sudah ternyata bukan nanti menyampaikan habis ini kan Ya, ya, tertarik ya. ya. Nah, untuk persiapannya apa ya Bu kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, kita sebaiknya apa dulu anak-anak? Berdoa dulu supaya lebih semangat. Kita nyanyi dulu, oke? Oke, siap. Kita sambil berdiri boleh, sambil kita olahraga ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan
gotongnya. Gotong royong. Kelihatan ya? Kelihatan. Gotong royong itu apa tuh? Kerja sama. Berarti kita bekerjanya bagaimana? Bersama-sama dengan temannya. Kalau di rumah dengan siapa? Dengan keluarganya. Kalau di masyarakat dengan tetangga, lingkungan sekitar. Nah, untuk mempraktekkan perlunya atau pentingnya kerjasama. Kerjasama itu penting apa tidak? Penting ya. Dengan kerjasama kita akan kompak. Nah, kita uji coba dulu. Nah, kita coba kompakan anak-anak dalam bergotong royong, dalam bekerja sama. Anak-anak mau bermain? Bermain? Masih semangat untuk belajar? Masih. Coba sekarang ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Coba dipilih pemimpinnya. Nah, untuk di depan sendiri kita bermain estafet bola. Ya. Aturan mainnya. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan ya. Nah, maaf ya. Ini Bu Guru sudah menyiapkan ini nanti masing-masing anggota kelompok ya bermain estafet bola. Aturan mainnya yang depan sendiri ambil bola ya diberikan ke yang kedua ya anggota kelompok yang kedua, terus anggota yang terakhir mengumpulkannya di sini. Paham ya? Paham ya? Nah, yang kelompok yang paling banyak mengumpulkan itulah pemenang. Oke, siap? Siap. Coba sekarang berdiri ke depan. Mulai dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditentukan dulu yang mana yang depan sendiri. Ya. Ini kelompok 1. Ya, ini. Oke, di kelompok 2. Siap ya? Agak benggang aja nanti tugasmu menaruh bolanya di di kotak kardus itu. Nah, yang benar. Ya. Perlu apa itu? Perlu kerja. Perlu apa? Perlu kerja sama. Kalau nanti jatuh gimana? Jatuh dikembalikan dari paling depan, ya? Oke? Oke, nggak boleh langsung diambil. Nggak boleh. Bukan lagi banyak. Oke. Siap? Siap? Oke. Dengan aba-aba dalam waktu 1 menit kalian bisa mengumpulkan. Oke? Oke? Oke, 1, 2, 3. Ayo, semangat, ya. Ya, terus kerjasama, ketelitian ya. Ya, semangat. Jangan sampai jatuh ya. Usahakan. 5 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, stop. Coba kita hitung bersama-sama ya. Semua menghadap ke barat. Menghadap ke barat aja. Kita hitung dari kelompok 1 ya. Guru yang menghitung, anak-anak. Guru yang mulai ya. 1,
Juara duanya ada dua, yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Kepada pemenang kita mengucapkan apa? Selamat. Ya, harus apa? Karena boleh dikembalikan. Di sini aja ya. Kembalikan di sini. Nah, nanti kita tanda bersama ya. Alatnya boleh kan balikan di sini, ya. Kalau sudah kalian boleh duduk kembali. Hati-hati. Nah, sampai dah. Sampai. Nah, untuk menghilangkan kecapean kita, coba kita hirup, ya. Kita hirup udara pelan-pelan, nafas pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Ya, 3 kali. Sambil pejamkan mata boleh. Santai, relax, ya. 1, 2, 3, ya. Tarik nafas. Nikmati ya. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Ya, keluarkan. Ya, agar tangan kita apa? Relax, tenaga kita relax, badan kita relax, tenang ya, tidak capek. Nah, anak-anak tadi sudah bermain estafet bola. Apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari game estafet bola? Apa? Perlunya apa? Kerja sama. Selain kerja sama harus apa? Biar tidak jatuh harus berhati-hati. Ya. Perlu kerja sama dan perlu hati-hati. Kalau tidak kerja sama, umpamanya langsung nggak mau, langsung bawa lari sendiri, boleh enggak? Berarti tidak tak patuh pada aturan. Nah, anak-anak sudah tahu tentang makna kerjasama, pentingnya kerjasama. Sekarang selanjutnya kita akan nonton video. Mau? Disimak ya. Nah, pinter semua. Kita, oh iya. Semua memperhatikan ya. Oke.
Panasnya gotong royong. Anak-anak sudah selesai ya tentang videonya. Videonya tadi tentang apa ya? Tentang apa? Gotong royong. Di mana saja? Ya, di video di rumah, di taman, di mana masyarakat dan di mana di sekolah. Di sekolah. Anak-anak tadi menyimak kan videonya? Nah, setelah menyimak tentunya kalian bisa mengerjakan apa? Pertanyaannya yang ada yang diberikan Bu Guru. Nah, kerja kelompok ya. Alat tulisnya tolong dikeluarkan dulu. Nah, anak-anak siap bekerja kelompok. Nanti ya, setiap kelompok mempresentasikan itu apa? Membacakan hasilnya di depan kelas. Siap. Dibaikkan dulu ya. Satu kelompok satu. Nah, menjawab pertanyaan ya. Ya, dikerjakan bersama sama satu kelompok ya. Nanti kalau sudah selesai dilakukan saja ya. Berikan pertanyaannya. Oh, apa arti gotong royong ini? Ya. Kamu boleh usul. Oh, arti gotong royong ini gitu ya, kerjasama. Menjawabnya dengan apa? Bersama. Ya, menjawab pertanyaan berdasarkan video tadi anak-anak ya. Menjawab pertanyaannya kerjasama no. Siapa yang menulis? Ya ditentukan. Karena
Mbak Nadanya dengarkan semuanya ya, Mbak Nafisa juga. Duduknya yang rapi. Ayo. Duduknya bagaimana? Yang rapi. Anak sekolah itu duduknya yang rapi, ya. Nah, Buko mau bercerita. Nanti disimak karena tugasnya nanti mengurutkan. Ya, setelah menyimak nanti anak-anak diberi tugas mengurutkan gambarnya. Yang pertama ya, judulnya dulu, akibat tidak bekerja sama. Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambarnya harus diwarnai bersama-sama. Jaka mulai mewarnai gambar, tapi Rudi masih saja bermain. Kemudian teman-temannya lain sudah selesai mewarnai. Oh, saya sudah, guru, saya sudah, guru, saya sudah. Jaka dan Rudi kaget tuh, kayaknya sudah selesai, sudah habis, aku belum selesai. Nah, Jaka mengingatkan kepada Rudi, ayo kita kerjakan bersama-sama, mainannya nanti aja waktu apa? Istirahat. Nah, ingat ya, anak-anak diberi gambar. Gambarnya Jaka dan Rudi diberi tugas mewarnai. Anak-anak mengurutkan. Bisa kira-kira? Bisa. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh apa? Contek-contekan. Ya. Dikasih nomor saja. Ya. Dikasih nomor. Ini. Kasih nomor ya. Oh ya, sendiri-sendiri loh anak-anak ini. Nah, sendiri-sendiri ya tugasnya. Tugasnya sendiri-sendiri. Tinggal mengurutkan nomornya, urutan gambar yang benar saja. Oke. Nah, silakan. Berdasarkan cerita guru tadi, anak-anak mengurutkan gambarnya. Ya, bisa silakan 1, 2, 3. Waktunya mulai sekarang. Hasilnya anak sudah urutkan gambarnya. Nanti sambil bercerita ke depan ya. Kalau sudah selesai, ada yang sudah selesai? Ya, Farel dulu ya. Farel tolong ke depan menceritakan gambar seri tadi. Sudah, Farel. Apa yang menjadi kesulitan Bom ketika Kesulitan saya itu menumbuhkan keberanian dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, karena mahasiswa kelas 1 itu perlu ditumbuhkan keberaniannya, meskipun bergaul sehari-hari itu untuk tampil di depan kelas itu masih perlu dipupuk keberaniannya. Kemudian kesulitan saya itu dalam memasang proyektor dan sebagainya, itu masih perlu bantuan teman sejawat yang lain. Kemudian juga suara audio visualnya tadi kurang keras, jadi anak-anak itu kurang antusias gitu dalam memperhatikan video itu. Iya. Adakah alternatif lain kesulitan Bom? Untuk mengatasi hal tersebut ya
ya kita tentunya berkolaborasi dengan teman untuk apa itu membantu kita, misalnya untuk memasangkan proyektor, kemudian memasangkan sound system, kemudian kita juga perlu mencari variasi dan apa itu variasi metode dan media yang anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Marilah kita identifikasi hal-hal yang benar mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan dan berdasarkan kegiatan yang baru saja kita laksanakan. Yang saya merasa mantap itu anak-anak sudah sedikit banyak terlatih keberaniannya dalam pembelajaran yang secara sederhana tampil di depan kelas itu sudah terlatih keberaniannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi tentunya variasi dalam pemilihan media dan metode itu saya perlu belajar dari belajar. Nah, misalnya tadi kan dalam permainan gitu, saya melakukannya kan cuma di dalam kelas. Nah, setelah melakukan tadi kok saya merasa oh anak-anak itu kurang bebas dalam bergerak gitu. Kedepannya kalau saya menggunakan media permainan lagi, mungkin saya ajak keluar kelas agar anak-anak itu lebih leluasa bergerak dan juga apa itu anak-anak lebih senang dalam belajar. Berarti berpindah pada lain. Ya, bersama pendidik. Iya, gimana juga yang mempersiapkan hal yang memang dibutuhkan di dalam pembelajaran. Matang lagi intinya. Dan untuk selanjutnya bukan apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Berikutnya saya akan menyiapkan RPP-nya lebih sebelum pembelajaran saya harus menyiapkan RPP-nya lebih matang lagi ya Bu, agar pembelajaran itu lebih benar. Kemudian ya itu tadi saya harus lebih banyak belajar secara otodidak dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Misalnya saya bertanya dengan teman, ini metode apa ya yang cocok, ini apa yang cocok, itu berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang ada di sana. Bagus sekali. Ya, ini Bapak terima kasih waktunya. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat saya bagaimana ya buat saya sendiri untuk melalui di PGP ini yang saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada penjenengan dan saya doakan penjenengan selalu lancar dalam melaksanakan tugas, tetap amanah, sehat selalu, ya, dan tetap kuat di dalam membawa apa ya, memajukan pendidikan Indonesia, terutama di SDN 1. Lulus Amin. nilai yang Terima kasih saya ucapkan, saya pamit dulu ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Apa yang menjadi kesulitan Bom ketika kesulitan saya itu menumbuhkan keberanian dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, karena siswa kelas 1 itu perlu ditumbuhkan keberaniannya meskipun bergaul sehari-hari itu untuk tampil di depan kelas itu masih perlu dipupuk keberaniannya. Kemudian kesulitan saya itu dalam memasang proyektor dan sebagainya itu masih perlu bantuan teman sejawat yang lain. Kemudian juga suara audio visualnya tadi kurang keras, jadi anak-anak itu kurang antusias gitu dalam memperhatikan video itu. Iya, bantuan teman. Adakah alternatif lain mengatasi kesulitan Bom? Untuk mengatasi hal tersebut ya kita tentunya berkolaborasi dengan teman
itu membantu kita, misalnya untuk memasangkan proyektor, kemudian memasangkan sound system, kemudian kita juga perlu mencari variasi dan variasi metode dan media yang anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Marilah kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan dan pembiayaan berdasarkan kegiatan yang baru saja kita laksanakan. Yang saya merasa mantap itu anak-anak sudah sedikit banyak terlatih keberaniannya dalam pembelajaran yang secara sederhana tampil di depan kelas itu sudah terlatih keberaniannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi tentunya variasi dalam pemilihan media dan metode itu saya perlu belajar dari belajar. Nah, misalnya tadi kan dalam permainan gitu, saya melakukannya kan cuma di dalam kelas. Nah, setelah melakukan tadi kok saya merasa oh anak-anak itu kurang bebas dalam bergerak gitu. Kedepannya kalau saya menggunakan media permainan lagi, mungkin saya ajak keluar kelas agar anak-anak itu lebih leluasa bergerak dan juga anak-anak lebih senang dalam belajar. Berarti berpindah pada mereka. Iya, berwisata pendidik. Iya, dan juga yang mempersiapkan hal yang memang dibutuhkan di dalam pembelajaran. Matang lagi intinya. Dan untuk selanjutnya bukan apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Berikutnya saya akan menyiapkan RPP-nya lebih sebelum pembelajaran saya harus menyiapkan RPP-nya lebih matang lagi ya Bu, agar pembelajaran itu lebih tenang. Kemudian ya itu tadi saya harus lebih banyak belajar secara otodidak dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Misalnya saya bertanya dengan teman, ini metode apa ya yang cocok, ini apa yang cocok, itu berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang ada di sana. Bagus sekali. Ya, ini Bapak terima kasih waktunya. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat saya, terutama buat saya, ya buat saya sendiri untuk melalui di PGP ini yang saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada penjenengan dan saya doakan penjenengan selalu lancar dalam melaksanakan tugas, tetap amanah, sehat selalu, ya, dan tetap kuat di dalam membawa memajukan pendidikan Indonesia, terutama di SDN 1. Lulus. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.